Juga sudah bersama kami Dr. Bono Setio MSI. Beliau ini Direktur Komtisi, Pusat Kajian dan Pelatihan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bono, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Mbak Prima dan para pendengar setia RRI dimanapun berada. Iya, terima Pagi kasih. Pak Bernardus. Selamat pagi juga Pak Bono. Ya, Baik, terima kasih ini Pak Bernardus dan juga Pak Bono menyediakan waktu berbincang-bincang ini menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia H-1 menjelang 17 Agustus 2024 ini Pak Bono dan juga Pak Bernardus. Pendengar nanti bisa bergabung bersama dengan para narasumber kami melalui telepon, WhatsApp dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan melalui live chat di RRI Jogja Official. Sebelum saya ke Pak Bernardus untuk kita tahu juga bagaimana kemudian tanggung jawab bernegara ini, saya ke Pak Bono dulu ini Pak Bernardus. Pak Bono, kalau kita melihat ini era keterbukaan informasi yang kita rasakan beberapa waktu terakhir ini, mau tidak mau sebenarnya sebuah keniscayaan karena ini merupakan sesuatu yang kita hadapi bersama. Tapi kalau berbincang terkait dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat yang kemudian juga tidak merugikan atau menjatuhkan pihak lain, ini kemudian tidak mudah begitu. Bagaimana dari kacamata seorang pakar komunikasi ini? Silakan Pak Bono. ya baik. Terima kasih Mbak Prima, Pak Bernardus. Ya, salam kenal ya. Bapak Ibu, saudara semua pendengar setia RRI dimanapun berada. Tema kita kali ini sangat menarik, terutama di saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya Mbak ya. Betul Pak. Ini relevan sekali ya karena di usia kita yang 79 ini, negara kita ini semakin terus maju, berkembang gitu. Beberapa aturan, kemudian penegakan hukum dan lain sebagainya yang kemudian ada reformasi undang-undang dan lain sebagainya, wabil khusus tentang kebebasan berpendapat, ya, kebebasan dalam hal menyuarakan aspirasi, ya, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, yang kemudian di masa reformasi itu kemudian mulai ada penyesuaian atau adaptasi dengan beberapa eh, peraturan-peraturan lain, undang-undang lain yang memperkuat ya. Tahun 98 itu juga ada tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, ya, yang sebenarnya prinsipnya untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran, ya, itu secara hukum sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah cukup kuat ya, beberapa undang-undang sudah melindungi. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana kita itu bisa menyampaikan pendapat, pikiran, atau apresiasi atau aspirasi ke depan di depan publik itu secara beretika ya, Ya. beretika. Kalau di komunikasi itu ada etika komunikasi. Bagaimana etika komunikasi yang benar ya? Ya, salah satunya adalah untuk tidak me, ada rasa tanggung jawab sosial yang tinggi bahwa apa yang disampaikan itu tidak akan berdampak ya, punya feedback yang negatif di masyarakat ataupun menjatuhkan pihak lain atau merugikan pihak lain ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam komunikasi itu feedback itu ada tiga ya, ada kognisi, afeksi, dan behavior kan itu.
Kognisi itu lebih kepada pengaruh terhadap perubahan pengetahuan, kemudian afeksi itu kepada perasaan, ya, dan yang terakhir itu behavior itu lebih kepada perilaku. Nah, yang jadi persoalan lain juga adalah di sisi lain, ya, satu hal perkembangan zaman yang tidak bisa kita elakkan, ya, kita tidak, ya, apa namanya, sebuah keniscayaan atau sunatullah bahwa sekarang ini perkembangan media komunikasi atau media sosial itu begitu pesat, di mana media sosial itu eh, di apa namanya dihandle, ya, manajemennya itu langsung oleh em, orang per orang, person to person. Itu sangat berbeda jauh dengan masa lalu sebelum adanya media sosial. Itu ada media massa itu, dan media massa pasti ada manajemennya, ada manajemen, ada redaksi, ada dewan redaksi, ada tim yang tentu saja itu pasti ada punya tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab, pastilah akan dibredel atau paling enggak tidak akan diperpanjang izinnya. Nah, sekarang yang jadi persoalan itu kan media sosial yang sekarang itu tidak banyak diatur, ya. Satu-satunya yang mengatur ya hanya Undang-Undang ITE itu yang mengatur, karena Undang-Undang Penyiaran itu masih sifatnya masih lama, aturan-aturan lama yang lebih banyak mengatur ke media mainstream. Sementara media mainstream sekarang, mohon maaf, realitanya sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih banyak mengakses atau apa mengkonsumsi media sosial yang itu notabene-nya diproduksi oleh person to person yang, ya, tanpa melalui prosedur yang ketat dalam hal editing, ya, dalam hal proses apa namanya itu sensor gitu, ya, bahkan tidak ada proses sensor. Jadi apa yang dia pikirkan sesaat, ya, dan sesat, bahkan, ya, sesaat dan sesat itu dia mereka sampaikan melalui media sosial karena mereka punya akses untuk itu. Dan sisi lainnya undang-undang tidak banyak mampu untuk apa namanya membuat orang-orang ini bertanggung jawab, gitulah. Nah, itulah yang kemudian muncul Undang-Undang ITE yang kaitannya dengan berita bohong, ya, hoax, kemudian hate speech, ujaran kebencian, ya. Kalau di dalam agama sendiri sebetulnya sudah diatur cukup lama, ya, bahwa penyampaian di depan umum, ya, berpendapat itu tidak boleh fitnah, ya. Bahkan kita itu membicarakan kejelekan orang lain itu saja sudah tidak boleh, ya, meskipun itu sebuah fakta, ya, ya, bahkan itu sudah fakta. Kalau tidak fakta itu namanya fitnah, ya. Eh, itu itu saja sementara, Mbak. Jadi sisi lain ini kebebasan berpendapat itu adalah sebuah keniscayaan, dan itu memang sudah diatur sejak dulu. Bahkan sekarang itu kebebasannya cukup luar biasa. Tapi sisi lain yang jadi masalah adalah perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya media sosial ini yang masih menjadi PR buat pemerintah, ya, termasuk kita semua, ya. Oleh karena itu solusinya ya bagaimana memberikan literasi pada masyarakat dengan tema-tema seperti ini, ya. Bagaimana masyarakat itu mau dan mampu untuk mengendalikan aspirasi apa namanya penyebaran pendapat di muka umum yang lebih konstruktif, bukan destruktif, bukan
lebih ke arah merovokasi. Seperti sekarang itu misalnya begitu ada persoalan sedikit aja kan terus cepat menyebar, cepat sekali penyebarannya karena eh, didukung oleh media sosial ya. Kemudian istilahnya viral gitu. Kalau sudah viral itu akal sehat kita itu sudah hilang gitu. Kalau sudah viral itu dianggap sebuah kebenaran kan gitu. Padahal viral itu bisa positif, bisa negatif. Nah, viral yang positif oke lah, tetapi eh, yang sering terjadi viral negatif ini lebih populer dibandingkan viral positif. Nah, Ya. sekarang adalah bagaimana masyarakat bisa membuat berita-berita penyampaian di pendapat di depan umum, di depan publik itu yang lebih bertanggung jawab dan menjadi viral positif. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, literasi media yang perlu digarisbawahi. Di awal sudah ada 3 penanggap, Mbak Lala, Pak Tumin, satunya Pak Tugiman ya. Leres, Benar. Pak. Ya, baik. Leres. Mbak Lala, jadi gini, eh, sudah diatur apa namanya undang-undang bahkan di sila keempat tadi, tetapi persoalannya adalah ketika implementasinya malah dianggap vokal. Jadi memang ini yang harus diluruskan ya antara tadi sudah saya singgung ya kebebasan berpendapat atau kebablasan berpendapat ini harus dibedakan. Ya. Nah, memang sebagian masyarakat menganggap bahwa ketika kita menyampaikan pendapat itu dianggap vokal. Selama kita penyampaian pendapat itu masih dalam batas-batas atau koridor etika dan apa namanya peraturan-peraturan yang berlaku, saya kira tidak akan jadi persoalan ya. Bahkan dikatakan vokal pun saya kira nggak masalah, Mbak, gitu. Kenapa? Karena kita memang ada aturannya gitu. Bahkan yang jadi persoalan itu kalau kita itu mau menyampaikan pendapat benar, tetapi karena tidak berani, jadinya nanti uh, Pak Budiman, jadi yang pendapat yang tidak pas itu malah yang dianggap benar ini persoalannya. Ya, itu yang istilahnya silent majority itu loh. Jadi yang benar itu pada diam gitu loh. Sementara yang salah itu yang berteriak-teriak, yang vokal. Nah, sehingga akhirnya yang vokal, yang teriak-teriak, yang salah itu yang dianggap benar. Ini Pak Tukiman ini. Maka jangan sampai takut kita mengemukakan pendapat, menyampaikan pendapat itu jangan takut kita dianggap vokal selama memang kita masih punya etika, tidak melanggar aturan dan tidak menyerang pihak lain secara vulgar gitu ya. Tidak menjatuhkan martabat orang lain kan begitu. Nah, tidak menjurus ke berita bohong, tidak fitnah, tidak apa namanya tadi apa ada hate speech ya, ada hoax gitu ya yang diatur itu kan begitu. Nah, saya kira itu Mbak Lala. Jadi bagaimana kita tetap berani menyatakan pendapat selama itu masih kebenaran dan kita bertanggung jawab. Jangan perlu takut jika dianggap vokal. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan Pak Tumin, Ya. undang-undang ada tapi tetap dilanggar. Lah mungkin ini yang jadi persoalan kita itu adalah bagaimana tentang keberanian tentang penegakan hukum ini. Sebenarnya undang-undang ITE sudah jelas dan sudah tegas. Nah, tapi pada kenyataannya adalah pada saat penegakan hukum itu juga realisasinya masih sulit ya. Maka ini tugas aparat ya untuk bagaimana bisa menegakkan
aturan itu ya. Kalau memang benar-benar secara hukum itu memang salah, ya harus ditegakkan supaya undang-undang ini punya wibawa, punya apa namanya, harga gitu, harga diri ya. Kalau sudah tidak wibawa pandai dilanggar. Nah, yang saya garis bawahi adalah ya, eh, tadi saya sempat menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Bernardus tadi, tentang keutuhan NKRI ya. Ini sangat penting sekali. Ya. Nah, jadi kebebasan berpendapat yang itu sampai merongrong keutuhan NKRI, aparat harus tegas itu. Karena apa? Bangsa kita ini bangsa besar, dan di sini itu bermacam-macam suku ya, di Indonesia ini bermacam suku, agama, budaya. Dan ini sangat sensitif sekali apabila ada yang sampai menyampaikan pendapat kebablasan, bahkan mengarah kepada adu domba, ya, memecah belah keutuhan NKRI, ya, mengarah kepada SARA. Nah, ini harus dilakukan tindakan yang tegas, begitu Pak Tumin ya, sebentar saya lupa, Pak Tumin ya, Pak Tumin. Kulon Nah, untuk Progo, ya. Pak Tugiman tadi saya sudah singgung ya, Pak. Mungkin ya itu jangan sampai kita diam, karena apa? Kalau kita yang benar itu diam, maka yang vokal, yang salah itu dianggap sebuah kebenaran. Oke, terakhir Pak Robertus, mungkin salam untuk Pak Robertus ya, yang sudah mengikuti Zoom ini. Terima kasih. Bisa menyampaikan pendapat tetapi tidak menjadi bumerang. Ya, tentu saja komunikasi yang kita sampaikan itu selain berhati-hati juga dengan hati itu. Jadi komunikasi berhati-hati dan dengan hati ini mulai dikembangkan ya. Beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu itu saya mengikuti pengukuhan guru besar sahabat saya, Bu Puji Lestari ya, guru besar komunikasi Universitas Pembangunan Nasional UPN Yogyakarta ya, yang mulai mengembangkan komunikasi hati ya. Salah satu prinsip komunikasi hati itu sebetulnya mengacu kepada literatur-literatur tentang interpersonal communication ya. Bagaimana komunikasi itu dilandasi dengan keterbukaan, kemudian empati ya gitu. Empati itu adalah bagaimana kita bisa merasakan orang lain gitu, supaya ketika kita menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat itu tidak melukai orang lain dan tidak menjadi bumerang kita. Nah, ini perlu terus dikembangkan, dan kalau saya selama ini yang lebih saya kembangkan adalah komunikasi inklusi ya. Sebenarnya ya mirip-mirip ya antara komunikasi hati, komunikasi inklusi ya. Dan mungkin tadi disinggung Pak Bernardus juga tentang komunikasi yang bermartabat ya. Ada istilahnya bermartabat itu benang merahnya sama. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain supaya tidak terlukai, tidak sakit hati dengan apa yang kita sampaikan. Begitu juga orang lain juga menghargai kita, kan begitu. Nah, itu yang mulai dikembangkan ya. Dan di sekolah-sekolah atau pendidikan memang harusnya mengembangkan sejak dini, dan ini menjadi mata kuliah atau mata pelajaran yang wajib supaya apa, kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan benar, tanpa berdampak yang negatif atau menjadi bumerang bagi orang lain dan bahkan bagi diri kita sendiri.
sebagaimana yang sekarang ini banyak sering kali dilakukan oleh para pejabat-pejabat kita itu yang dimana entah anggota dewan, entah pejabat tinggi dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi bumerang yang paling hangat sekarang ini adalah tentang Paskibra itu ya, tentang Paskibra yang dengan aturan tertentu itu ya, yang tidak akan saya perpanjang karena ini pembahasan panjang lagi nanti itu. Betul. Nah, prinsipnya itu, ini perlu dikembangkan di sekolah apapun, dan ini sifatnya itu universal. Tidak memandang golongan, tidak memandang suku, tidak memandang agama, ya. Jadi nanti di situ masuk juga komunikasi antar budaya, bagaimana berkomunikasi dengan budaya lain, tetapi kita bisa diterima, gitu. Nah ini Mbak Rara ya, untuk Pak Ramadan saya sepakat lah. Jadi memang budi pekerti atau tentang moral, ini memang harus diajarkan sejak agama nggak cukup. Jadi banyak bukti bahwa orang yang agamanya bagus tetapi moralnya tidak bagus, budi pekertinya tidak bagus ya. Di negara tertentu bahkan tidak punya agama kan gitu, tetapi karena moralnya bagus kan begitu. Jadi memang agama dengan moral, dengan budi pekerti itu menjadi sesuatu yang inline, yang harus sejajar, jalan bareng gitu, dan harus dikembangkan. Dan sampai sekarang ini nampaknya belum. Dan ini tidak gampang, ya, tidak gampang mengembangkan kurikulum yang bisa menanamkan moral, budi pekerti anak sejak kecil, supaya anak itu bisa jujur, supaya anak itu bisa toleran, supaya anak itu bisa ramah, bisa berempati. Ini yang perlu dikembangkan gitu dari berbagai perspektif gitu. Saya kira itu aja Mbak Prima. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Bono dan juga Pak Bernardus ini memberikan pencerahan terkait bagaimana kemudian juga kebebasan berpendapat dalam tanggung jawab bernegara. Kita juga memiliki undang-undang di satu sisi, kemudian juga ada sila keempat dari Pancasila, namun sekali lagi harus disampaikan dengan yang lebih bermartabat atau komunikasi dengan hati tadi. Kata kunci yang juga menjadi perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Bono, matur nuwun, Pak Bernardus sudah bersedia berbincang di kesempatan hari ini. Salam sehat selalu Pak Bono dan juga Pak Bernardus.